Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang validitas isi itu dibagi menjadi dua, atau content validity itu kan dibagi menjadi dua, face validity dan logical validity. Nah, untuk face validity sendiri itu hanya melihat bagaimana tampilan instrumen tanpa melihat bagaimana indikator kemudian kriteria yang dilakukan sama-sama oleh expert judgment atau oleh ahli. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan contoh bagaimana logical validity atau validitas yang dilakukan oleh ahli tetapi melihat logika dari pembuatannya. Nah, di sini contohnya adalah lembar lembar validasi RPP. Jadi di sini adalah validasi RPP tapi berbasis teori kecerdasan majemuk Gartner. Nah, pertama yang harus ada adalah tujuan. Tujuan dari validasi itu apa? Tujuan, kemudian yang kedua adalah petunjuk. Jadi ini yang sering terlupakan. Bagaimana cara penilaiannya? Di sini Bapak Ibu dimohon memberikan tanda centang. Kemudian kalau ada skala penilaian, itu maknanya apa? Misalnya 1 tidak baik, kemudian 5 itu sangat baik. Jadi ini penting ya keterangannya ini. Nah, kemudian langsung ke bagian penilaian, dan di sini ada aspek dan poin. Nah, aspek yang dinilai ini itu berdasarkan apa? Ini dari teori uh, yang teori tentang RPP. Jadi yang di RPP itu harus ada apa? Harus ada identitas mata pelajaran. Kemudian yang kedua, rumusan tujuan. Yang ketiga, ada pemilihan materi. Yang keempat, ada metode pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya bagaimana. Nah, di sini adalah yang kurang dari instrumen ini. Itu harusnya ada kecerdasan majemuk Gartner. Karena tadi sesuai dengan judulnya kan. Tapi di sini belum oh, di sini sudah nampak ya. Sorry. Di nomor 13 itu adalah ketersediaan kegiatan berbasis kecerdasan majemuk. Itu udah ada atau belum? Nah, kemudian di bagian penutup, lalu penilaian hasil, lalu dari segi bahasa. Kemudian yang terakhir, di sini Bapak Ibu diminta untuk memberikan kesimpulan, sama caranya memberikan tanda centang. Lalu yang terakhir adalah komentar dan saran perbaikan, dan juga pengesahan dari validator. Ini contoh untuk yang RPP. Kemudian ada contoh lain. Di sini adalah lembar validasi LKS, sama masih berbasis kecerdasan majemuk. Ada tujuan, ada petunjuk. Di sini sama ya. Ada tujuan, ada petunjuknya, lalu ada penilaian. Nah, aspeknya tidak sama. Di sini aspeknya disesuaikan dengan aspek LKS. Itu harusnya kriterianya apa saja? Ada kesesuaian isi, kemudian kesesuaian dengan syarat didaktik, kemudian kesesuaian dengan syarat konstruksi, ada kejelasan bahasa, kebermaknaan, kemudian ada kesesuaian dengan teknis, yaitu kejelasan, kemenarikan, kejelasan ilustrasi. Yang terakhir juga sama, ada kesimpulan dan ada komentar serta saran perbaikan, lalu ada pengesahan validator. Kemudian ada lembar validasi instrumen tes. Kalau instrumen tes di sini masih sama, ada tujuan dan petunjuk, tapi di sini lebih simple. Kalau instrumen tes bisa langsung. Kalau tadi kan ada kriteria poin 1 2, kalau di sini bisa langsung kevalitan, valid atau tidak. Di sini nomor butir. Jadi soalnya ada berapa butir? Oh, di sini ada karena pilihan ganda. Oke. Ada 25 butir. Nah, lalu valid tidak valid. Sama, masih ada kesimpulan, komentar dan validator. Nah, kemudian kalau angket bagaimana? Nah, kalau angket juga di sini bisa dibuat simpel sama seperti ini, langsung kevalidan valid atau tidak. Tapi juga bisa dibuat seperti RPP atau LKS tadi, jadi menggunakan
kriteria-kriteria tertentu. Itu berdasarkan teori yang sudah diperoleh.